Apa yang dirasakan narsisis ketika kalian akhirnya mutusin mereka selamanya? Semua udah usai, dan bye-bye-bye. Kalian mungkin nanya ke beberapa teman dekat, apa ya yang dia rasain? Teman kalian mungkin akan bilang, ngapain sih kamu pikirin si kampret itu lagi? Ya namanya juga orang punya rentang emosi normal. Apalagi punya empati tinggi. Sesingkat apapun hubungan kalian, pertanyaan itu tetap aja ada. Apa ya yang dia rasain? Halo, saya Aden Giri. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Buat yang belum, ayo dong di-subscribe, like, dan share. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Jika perlu diskusi lebih mendalam, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Oke, yang dirasakan narsisis ketika kalian putusin, ninggalin mereka selamanya. Reaksi kebanyakan narsisis, terutama yang spektrum tinggi, mereka itu tetap pengen balik ke kalian. Beneran mereka mau balikan? Sabar, jangan girang dulu. Mereka mau balikan, tapi bukan karena mereka menyesal mendapat petunjuk, hikmah, atau mukjizat dari alam semesta. Yang perlu kalian pahami banget sebagai mahasiswa S3 hubungan narsisistik, bahwa narsisis itu punya keinginan terbesar untuk menang. Yap, kemenangan. Ketika kalian udah putus, apalagi misalnya kalian yang putusin duluan, ini lambang kekalahan yang gak bisa dia terima. Mereka mengalami yang namanya cedera narsisistik, narcissistic injury. Apakah sama kayak kita yang mengalami trauma bond dengan mereka setelah putus? Beda. Kita dan narsisis itu ada yang bilang bahan bakunya mirip-mirip. Sama-sama punya luka batin di masa pertumbuhan yang belum pulih. Tapi keluarannya beda. Ilustrasinya ada beras yang dibungkus daun pisang, keluarannya jadi lontong sayur. Dan ada juga beras yang dibungkus daun pisang, malah jadi lupis. Satunya gurih asin dan satu lagi manis. Beda banget kan dari rasa? Kalian mungkin protes, kayaknya nggak pantas deh bang narsisis dibandingin dengan makanan yang enak-enak. Mereka itu kayak pare campur tuak, pahit, asam, bikin pusing. Nah, demikian juga narcissistic injury mereka, tergantung spektrum kenarsisistikan mereka, biasanya nggak mengganggu mental mereka. Beda dengan trauma bond korban, yang butuh waktu lama untuk pulih. Makanya kan biasanya yang butuh terapi justru kalian, para korban dan penyintas. Sementara dia kayak biasa aja, dia move on, bahkan ada yang bisa langsung enak-enak sama orang baru. Di hari yang sama kalian pisah. Kayak nggak ada perasaan bersalah, malu, atau menyesal. Nah, kembali ke kemenangan tadi, apa sih maksudnya mereka tetap pengen menang? Ya mereka nggak mau terima kalau udah diputusin kalian. Mereka akan berusaha merangsek masuk kembali ke kehidupan kalian. Mereka akan cari celah apa yang bisa mereka masuki. Mau sekecil lubang angin, nah itu peluang dia untuk meraih kemenangan lagi. Bahwa kalian ngizinin mereka untuk mengetuk pintu kalian lagi. Syukur-syukur relung hati kalian kebuka lagi. Punya akses ke kalian itu membuat mereka merasa menang. Padahal bisa aja kan kalian itu nggak enakan, nggak tegaan, meskipun nggak punya perasaan apa-apa lagi. Begitu kalian layani lagi chatnya, teleponnya, nah hati-hati. Hoveringnya bisa dimainkan lagi. Makanya kan banyak pasangan-pasangan toksik yang putus nyambung. Karena pasti ada yang membiarkan celah itu dimasuki kembali. Nah, si narsisis nggak akan berhenti untuk mencoba masuk lagi ke kehidupan kalian meskipun mereka udah nikah lagi, udah punya anak lagi bahkan. Atau kalian sendiri juga udah nikah lagi. Mereka tetap berusaha masuk untuk ngancurin hidup kalian.
Mereka nggak peduli, mereka tetap mau gangguin kalian. Menguntit kalian ke supermarket, sekolah, kantor, dan seterusnya. Mereka nggak terima kekalahan. Kalian putusin mereka itu kayak tamparan keras ke mukanya. Disinilah kalian perlu hati-hati sekali, karena usaha mereka untuk masuk kembali itu bisa sangat halus, licik, dan licin. Mereka tahu kancing emosi mana aja yang gampang kebuka di diri kalian. Kan mereka itu udah menyeleksi kalian sebelumnya sehingga menjadi supply yang sempurna buat mereka. Terus kalian mikir, padahal kan dia udah sama orang baru, ngapain dia masih hubungi aku? Apa hidupnya nggak enak ya sama yang baru? Apa yang lain-lain lagi? Coba ingat, apakah mereka masih punya ketergantungan dengan kalian? Misalnya sertifikat rumah, sawah, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa jadi motivasi mereka untuk menunggu-nunggu kapan bisa masuk lagi, dan mastiin ini bisa pindah tangan dengan gampang. Minimal dia ganggu kalian sampai kalian frustasi dan cepat-cepat ngeberesin dan kalian yang akan rugi. Itu kemenangan buat si narsisis. Terus kalian alasan lagi, enggak kok, dia banyak duit, kerjaannya bagus, saya yang malah jatuh miskin. Nggak mungkin dia ngejar materi saya. Ingat ya teman-teman, kalau kalian dinilai sebagai supply utama buat mereka, akan berat sekali buat mereka untuk move on. Nggak peduli sebanyak apapun supply sampingan yang ada di kiri kanan mereka masih butuh si pengasuh yang setia. Ingat, mereka itu butuh pengasuh, bukan pasangan. Siapa pengasuh itu? Ya kayak kalian ini. Dan kalau kalian merespon, menanggapi sekecil apapun, ini seperti ngasih mereka kekuatan dan kendali. Kalian udah ngasih waktu dan perhatian ke mereka. Kalian udah merendahkan diri kalian lagi untuk mereka. Jadi pikirin matang-matang. Kalian move on adalah pukulan telak bagi harga diri seorang narsisis. Sekalipun mereka udah sama orang yang baru, mereka maunya kalian tetap rindu, memohon agar mereka kembali, resah gelisah menjalani hari-hari kalian tanpa mereka. Dalam pikiran mereka, ini bukti kalau mereka itu hebat, mereka itu sangat bernilai buat kalian. Saat kalian move on, si narsisis menerima pesan bahwa mereka itu nggak hebat, nggak relevan, nggak layak untuk kalian kasih perhatian. Ada juga memang beberapa narsisis yang setelah diputusin, dia akan menghilang, bak ditelan bumi. Ninggalin kalian dan anaknya, membangun keluarga baru dan seterusnya. Mereka mengalami rasa malu yang luar biasa. Di pikirannya, kalau dia nggak bisa akses ke kalian, dia juga nggak mau berurusan sama anak-anak kalian. Kembali ke cedera narsisistik. Ini bisa berakibat pada kemarahan narsisistik, bahkan keruntuhan narsisistik. Narsisis akan terus mencoba mengalahkan kalian. Mereka akan mencoba meningkatkan statusnya dengan tampil lebih kaya, lebih sukses, lebih banyak koneksi, pokoknya punya nilai lebih tinggi. Mereka ingin kalian tahu bahwa mereka lebih baik dari kalian. Dan lebih penting lagi, mereka ingin orang lain lihat bahwa mereka lebih baik dari kalian. Mereka udah move on dan lebih baik. Narsisis akan merendahkan kalian karena mereka nggak mau relasi kuasa jadi jomplang. Mereka yang harus pegang kendali. Menjatuhkan kalian untuk meroket sendiri, mengembalikan harga diri mereka. Jadi kesimpulannya, baik si narsisis yang membuang kalian atau kalian yang mencampakkan mereka, cedera narsisistik akan membuat mereka merasa ditolak, ditinggalkan, tidak berharga, dan gagal. Dan mereka ingin mengakhiri perasaan ini secepat mungkin. Dua cara untuk melakukannya adalah, yang pertama, mencoba memenangkan kalian kembali. Dan yang kedua, menghukum kalian karena membuat mereka merasa seperti itu.
Seringkali mereka melakukan keduanya secara bersamaan, silih berganti sampai kalian pusing keliengan. Kalau kalian nggak bisa dikendalikan lagi, ya mereka akan berusaha mempengaruhi orang lain. Ujung-ujungnya kalian yang dijelek-jelekan, dipersalahkan. Sangat mudah memang kalian merasa bahwa kalianlah masalahnya, bahwa kalian menjadi penyebab rasa sakit yang luar biasa pada si narsisis. Bahwa kalian merasa bertanggung jawab atas meledaknya emosi dan runtuhnya kehidupan mereka. Nah, saya mau kasih tahu, kalau itu semua bukan karena kalian. Sekali lagi, kalian bukan penyebabnya. Gangguan kepribadian mereka lah yang menjadi masalahnya. Dan ini adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk menghadapi sendiri. Kalian pantas untuk bahagia. Kalian sangat berhak untuk melanjutkan hidup. Kalian bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Saya juga membuka sesi konsultasi langsung bagi yang membutuhkan. Silakan email ke chat.gerakai@gmail.com untuk penjadwalan. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.